Selamat pagi, selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya senang sekali bisa bersahabat dengan saudara-saudara pagi ini. Berapa bulan lalu waktu saya bilang ke adik saya, Alvin yang lebih tinggi dari saya tadi, kita selalu beli tiket ke Indo ini. Dia langsung bilang, khotbah di gereja orang nih. Kita langsung gugup. Memang biasa berkhotbah di Amerika, salah satu ketua gereja. Tapi karena kami tinggal di Iowa, di Kentucky, daerah itu hampir nggak ada orang Indo sama sekali. Sekitar radius 200 kilo, cuma ada 4 orang Indo lain yang kita tahu. Dan sudah hampir 30 tahun di sana, jauh dari orang Indo, bahasa Indonesia baku itu untuk dipakai untuk khotbah itu agak sulit. Karena biasa pakai bahasa Manado terus dengan keluarga. Bisa dengar bagus? Jadi pagi ini kita akan ditancap campur bahasa Manado dan Inggris sedikit. Terima kasih karena ada teknologi. Kita ada tadi beberapa malam kita pakai Chat GPT untuk translate ke bahasa Indonesia baku. Jadi kalau ada kata-kata yang aneh, maaf, jangan tersinggung. Pagi ini judul khotbah saya Life Wheel. Planning for the New Year with God at the Center. Artinya ya kira-kira roda kehidupan ya, roda kehidupan. Bagaimana kita bisa merencanakan tahun baru dengan Tuhan sebagai pusatnya. Ayat yang sudah dibaca tadi, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Salah satu favorit kalimat saya ada bahasa Inggris, anything that is valuable must be regularly maintained. Jadi kira-kira segala sesuatu yang berharga membutuhkan perawatan yang teratur. Contoh, gigi. Banyak orang yang menyikat gigi setiap hari, ada orang yang menyikat gigi hanya waktu-waktu tertentu. Ada juga yang menghabiskan puluhan ribu dolar untuk merawat giginya. Mobil. Untuk performance yang bagus, kinerja bagus harus ganti oli, servis ban, balancing, mengisi itu ulang itu cairan, mengganti filter segala macam, tune up segala macam. Itu memang harus perawatan harus kalau mau mobil yang selalu masih bisa berfungsi bagus ya. Dan rumah kita, bayangkan alangkah senangnya hidup ini kalau kita bisa membersihkan rumah satu kali saja dan tetap bersih selamanya. Tapi kenyataannya kita harus terus membereskan rumah supaya tetap bersih, tetap rapi. Kalau enggak ya bisa banyak debu, banyak binatang-binatang, pests, banyak jamur, dan hal-hal lain yang tidak bagus untuk kesehatan. Dan contoh lain lagi juga kesehatan. Tentang kesehatan, banyak orang menunggu sampai terkena serangan jantung atau diabetes, baru mulai olahraga. Baru memperhatikan itu tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Kebun kita, atau ladang, atau halaman kita, ada banyak rumput-rumput liar yang harus dicabut secara teratur. Kalau enggak, semuanya menjadi hutan ya, menjadi terbengkalai. Jadi banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita ini bahwa hal-hal yang berharga itu dibutuhkan pemeriksaan, perawatan yang teratur. Kalau saudara lupa atau melewatkan perawatan, atau jarang mengevaluasi hidup ini, saudara ini, dan terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, tanpa pernah meninjau, tanpa pernah memeriksa, atau tune up, atau merubah, maka masalah-masalah di kehidupan ini akan semakin banyak, dan biaya akan semakin banyak, dan biaya memperbaiki lebih banyak, bukan saja finansial, tapi mental juga. Jadi penting sekali juga untuk evaluasi hidup kita ini. Dalam konteks organisasi, termasuk gereja, ada istilah namanya retreat ya. Pernah dengar kata retreat ya? Retreat berarti mundur. Keluar dari lingkaran rutinitas. Seringkali kita untuk meninjau, untuk memeriksa, untuk membaruin semangat, revival, evaluasi,
rekomitmen terhadap visi dan misi supaya lebih baik lagi tahun depan atau tahun berikutnya. Pasti saudara-saudara pernah dengar atau baca ilustrasi tentang 2 penebang kayu di hutan yang setiap hari harus bekerja menebang kayu. Nah, ada suatu ketika di mana produktivitasnya atau jumlah batang pohon yang ditebang menurun. Lalu masing-masing penebang merubah metodenya. Ada penebang pertama menambah waktu kerja dengan harapan semakin lama dia bekerja, produktivitas akan meningkat. Penebang yang kedua, dia menemukan metode di mana dengan jam yang lebih sedikit, produktivitas bisa meningkat. Bagaimana itu caranya? Dengan memberikan waktu untuk mengasah mata kapaknya. Pekerja pertama tidak ada waktu untuk mengasah kapak, dia hanya fokus untuk menebang berjam-jam. Pekerja yang kedua, dia tahu kalau kapak itu ditajamkan dengan istirahat sejenak dan produktivitas bisa lebih efektif, lebih efisien. Ya. Nah, jadi mari kita berpikir lagi, kapan terakhir kali saudara-saudara benar-benar berhenti dari segala kesibukan dan rutinitas dan melihat gambaran yang besar, looking at the big picture ya. Bagaimana, kapan terakhir saudara merenungkan hal-hal dan meninjau hidup saudara? Saya ingin ulang berdoa lagi. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we praise you for who you are, for what you've done, and for what you're about to accomplish for us and through us this coming week and year. And as we open the Bible today, and we ask that your Holy Spirit would be at work, open our ears to hear and our hearts to receive your word, not mine. May we be transformed into your likeness, and may our 2026 be the year of positive transformation for each of us and for this church, for your glory. In Jesus' name we ask. Amen. Yang ayat kita baca tadi, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita memiliki kesempatan besar di muka kita. Tahun baru yang bisa menjadi luar biasa. Apa saudara berencana untuk menutup mata dan telinga, lalu menjalani 2026 tanpa arah? Atau lebih baik kalau kita berhenti sejenak, meninjau kinerja atau performance kita masa lalu dan membuat perubahan dan membersihkan hal-hal yang membawa kekacauan dan redirect, mengarahkan ulang dan melakukan tune-up dalam kehidupan kita. Winston Churchill berkata, dia yang gagal merencanakan, he who fails to plan, sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Plan to fail. Sekitar 7 tahun lalu, saya dan istri memulai pembangunan rumah kami yang memakan waktu hampir sekitar 2 tahun untuk diselesaikan. Sibuk sekali dengan perencanaan, pemeriksaan, dan bekerja dengan arsitek, meminta penawaran harga dari supplier, tukang-tukang, kontraktor, inspeksi, memesan ini, memesan itu, segala macam. Banyak stres. Apa saudara-saudara tahu ada lebih dari 100 variasi warna putih gading. Off-white. banyak stres. Dibutuhkan, membangun rumah itu dibutuhkan perencanaan, peninjauan, pelaksanaan, meninjau lagi, dan kita harus memecat orang juga, kontraktor, hire yang baru lagi, bangun lagi, dan itu di prosesnya. Jadi pertanyaan sama lagi, kapan terakhir kali saudara benar-benar berhenti dan melihat gambaran besar hidup Anda? Kejadian 41, 33-36, kalau saudara ingat cerita tentang Firaun, dan maka sebab itu, hendaklah Firaun memilih seorang yang bijaksana, berakal budi, lalu mengangkat dia menjadi penguasa atas tanah Mesir. Hendaklah Firaun melakukan hal ini, mengangkat para pengawas atas negeri itu untuk memungut 1/5 hasil tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan. Hendaklah mereka mengumpulkan segala bahan makanan dari tahun-tahun baik yang akan datang itu dan menimbun gandum di bawah wewenang Firaun, serta menyimpannya di kota-kota.
persediaan makanan itu akan menjadi cadangan bagi negeri itu selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa dengan kelaparan. Apa saudara-saudara tahu apa definisi kata kegilaan? What's the definition of insanity? The definition of insanity is doing the same things over and over again, expecting different results. Kegilaan itu artinya melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Apa saudara merencanakan tahun 2026 sama seperti tahun ini? Atau 5 tahun lalu? Atau 10 tahun lalu? Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan dan kesuksesan berarti memiliki banyak uang. Tapi kalau itu betul, maka nggak ada orang kaya atau pemain NBA atau NFL atau bintang film yang cerai, pemabuk, bunuh diri dan segala macam. Kalau saudara sukses secara finansial, tetapi mengorbankan kesehatan untuk mencapainya, itu nggak baik. Kalau saudara sangat peduli kesehatan, olahraga terus, diet dari lemak segala macam, rajin olahraga, makan sayur-sayur, lalap segala macam, tahu, makanan sehat, tapi kehidupan rohani dan kualitas keluarga merosot, itu juga nggak baik. Kalau saudara aktif di gereja, tapi hidup pribadi penuh pertengkaran dan drama dengan anak-anak atau rekan kerja, tetangga, itu juga nggak baik. Jadi yang penting itu kehidupan yang balance, yang seimbang ya. Beberapa tahun lalu saya mempelajari ada konsep roda kehidupan, life wheel. Ini adalah alat yang sangat berguna dan masih kami gunakan, istri saya dan saya gunakan untuk melakukan evaluasi. Kalau ada pena dan kertas atau di komputer bagaimana, Anda bisa menggambar ini. Bayangkan ada sebuah roda dengan roda sepeda mungkin dengan ada jari-jarinya. Sebenarnya ada 8, tapi karena kurang waktu untuk satu khotbah, jadi kita hanya 5 saja hari ini. Nah, setiap jari ada angka dari 0 sampai 10. Dimulai dari pusat 0 dan sampai 10 di akhir roda. Ya. Nah, sekarang beri nama 5 roda itu dengan kategori berikut ini. Family, keluarga, finance atau keuangan, fields atau pekerjaan, fitness atau kesehatan atau kebugaran, dan faith, iman. Nah, saya undang saudara-saudara untuk mengambil waktu beberapa detik saja dan pikirkan nilai berapa yang saudara bisa berikan untuk diri saudara sendiri di setiap kategori dari 0 sampai 10. 1 berarti buruk, 10 berarti sangat baik atau memuaskan. Dan dalam kategori keluarga tahun 2025 ini, berapa puas, berapa sukses saudara dengan hubungan bersama suami atau istri saudara, anak-anak, cucu, orang tua, saudara kandung. Bagaimana kualitas hubungan dengan mereka? Kualitas percakapan, conversation. Lalu tentang keuangan, finance, 2025. Apakah saudara memiliki dana darurat, emergency fund, yang bisa cover seandainya 3 bulan saudara kehilangan pekerjaan atau sakit, atau tidak memiliki penghasilan? Bagaimana rasio utang dan aset saudara? Apa saudara membuat anggaran dengan baik? Apakah saudara mengembalikan perpuluhan? Apa saudara memberi persembahan secara teratur? Apa Tuhan menjadi yang pertama atau menjadi terakhir dalam hal keuangan saudara? Apa Tuhan itu rekan keuangan saudara, CFO, Chief Financial Officer? Jadi dalam satu skala 1 sampai 10, bagaimana nilai kondisi keuangan saudara? Secara keseluruhannya ya. Hal ketiga, dalam pekerjaan, fields, dalam bidang pelayanan, kontribusi di 2025 ini. Do you feel you're making a positive impact or a difference in your workplace or community? Apa saudara membawa dampak di tempat kerja, di komunitas saudara atau tempat kerja? Apakah saudara menggunakan karunia, talenta, dan passion yang Tuhan berikan untuk melayani sesama? Dalam skala 1 sampai 10, berapa nilai saudara berikan untuk bidang pekerjaan dan pelayanan saudara? Dalam kebugaran, fitness, dalam kebugaran kesehatan, how satisfied are you with the health of your body? How are your lab works? Do you move well? Do you exercise regularly?
Do you sleep well? Do you rest well? Berapa puas saudara dengan kondisi tubuh dan kesehatan saudara? Bagaimana itu hasil pemeriksaan di lab? Apa kolesterol tinggi atau segala macam? Apa saudara bergerak dengan baik? Berolahraga secara teratur dan cukup istirahat? Jadi dalam skala sama juga, skala 1 sampai 10, bagaimana nilai kesehatan saudara tahun ini, 2025 ini? Dan terakhir dengan iman, faith, saudara bagaimana 2025 ini? Apa saudara memiliki damai? Do you have peace? Do you have hope? Damai dan pengharapan? Apa saudara membaca Alkitab tiap hari, tiap minggu? Apakah saudara aktif di renungan keluarga, pelajaran sekolah sahabat? Apa Tuhan menjadi bagian dari aktivitas dan percakapan dan keputusan sehari-hari di dalam keluarga? Apa saudara berkontribusi bagi kemajuan gereja? Apakah saudara aktif di gereja? Apa saudara mengundang atau melakukan Bible study, belajar Alkitab dengan orang lain? Dalam skala 1 sampai 10, berapa nilai iman saudara? Nah, jangan terlalu lama pikir-pikir, Jadi pikir, gini gampang sekali, bukan tes susah ini. Nah, dalam ilustrasi roda kehidupan ini, hari ini kita hanya 5 area saja. Ada 5 area minimum yang harus dikelola setiap orang. Ini kita percaya adalah area-area utama dalam kehidupan. Nah, kalau ada satu area yang tidak seimbang, contoh mungkin finance, keuangan mungkin 3. Tapi yang lain-lainnya 9, 10, ya masih bisa bagus. Tapi kalau finance-nya 3, lalu mungkin fitness-nya 4, lalu yang lain-lainnya 9, 10, itu seperti menjalani hidup dengan ban yang kempes. Jadi bunyinya swoosh, bump, swoosh, bump. Ya, seperti banyak ban kempes. Roda masih bisa bergerak kalau cuma satu jarinya yang bengkok atau rusak, itu roda masih bisa bergerak. Tapi kalau ada 2, 3 yang sudah bengkok, nggak berfungsi, roda itu akan cepat rusak, lebih banyak kesusahan, dan kehidupan saudara nggak akan mulus ya, nggak akan mantap, nggak akan sukses. Banyak orang yang sehat sekali tapi keluarga pecah. Banyak orang yang kaya tapi kesehatan payah. Banyak orang yang aktif di kerjaan Tuhan tapi tidak pandai mengatur budgeting, keuangan. Jadi kita harus pastikan semua jari-jari roda ini kita kuat dalam kondisi yang baik. Nah, ada 3 pertanyaan yang kita harus tanya. Dari kelima kategori ini, mana yang paling ingin saudara tingkatkan? Dari 5 ini, apa yang ingin sekali ditingkatkan? Pertanyaan kedua, apa action steps? Apa langkah-langkah yang Anda harus lakukan supaya dari 3 atau dari 4 dan 5 bisa naik lebih tinggi? Dan pertanyaan ketiga, langkah terkecil apa yang saudara bisa ambil untuk bisa kasih naik 1 saja dalam hal yang terlemah itu? Jadi kalau ada 1 atau 2 area yang kempes, beri sedikit lebih banyak perhatian dan energi pada area tersebut supaya lebih seimbang kehidupan saudara. Some progress is better than none at all. Kemajuan kecil apapun lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Tentang keluarga, Sir Winston Churchill, dia bilang tidak diragukan lagi bahwa di seputar keluarga dan rumah tanggalah semua kebajikan manusia yang terbesar dan paling berpengaruh diciptakan, diperkuat, dan dipelihara. Ada laporan dari Pew Research Center tahun 2019, ditemukan bahwa anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tua biologisnya memiliki kondisi kesehatan fisik 20-35% lebih baik dibandingkan anak-anak dari keluarga yang terpecah atau broken home. Setelah perceraian, anak-anak 50% lebih beresiko mengalami masalah kesehatan dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan 2 orang tua. Konsep hidup bersama
tanpa kawin atau kumpul kebo, tinggal bersama-sama dengan pasangan yang belum menikah. Lebih dari setengah orang Amerika yang berusia 30-an saat ini mereka hidup kumpul kebo. Dan lebih dari setengah pernikahan di Amerika didahului oleh kumpul kebo. Dan 62%, 62% of children from divorced families cohabited before marriage. Jadi 20% anak-anak dari keluarga bercerai, mereka hidup kumpul kebo juga sebelum mereka menikah. And cohabitation doubles the rate of divorce. And the rates double again for those who cohabit before marriage with someone other than a future spouse. Jadi ini menarik sekali. Kumpul kebo itu doubles 2 kali tingkat perceraian, dan tingkat itu kembali berlipat bagi mereka yang hidup bersama sebelum menikah dengan orang yang bukan pasangan masa depannya. Nyonya White bilang, masyarakat kita tersusun dari keluarga-keluarga. Dari hati timbul sumber-sumber kehidupan, dan jantung dari masyarakat, gereja, dan bangsa adalah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan gereja, kemakmuran bangsa tergantung pada pengaruh rumah tangga. Ministry of Healing, page 349. Jadi saya akan mengajukan 2 prinsip yang perlu kita lakukan agar keluarga kita ini sehat dan tetap kuat ya. Prinsip 1, Yesus harus menjadi pusat. Ada quote dari Nyonya White bilang di Review and Herald, satu keluarga yang teratur dan berdisiplin menjadi kesaksian hidup yang lebih berdampak daripada semua khotbah yang dapat disampaikan. One well-ordered, well-disciplined family tells more on behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Jadi pertanyaan kita, apa Yesus itu pusat dalam keluarga kita? Is Christ the center of our family? Bagi saudara-saudara yang masih lajang, berpacaran atau bertunangan, saya advise anak saya sendiri, kalau ketemu orang lain, harus berpikir begini. I'm going to heaven, and I'm looking for someone who will help me get there, and I will do my best to help my spouse to get there too. Jadi kalau saya ini mau ke surga, dan saya mencari orang yang bisa membantu saya masuk surga, dan saya juga akan do my best untuk membantu Anda masuk surga. Itu penting, konsep itu penting sekali. Ellen White dalam Review and Herald, Letters to Young Lovers, apakah hubungan ini akan membawa saya lebih dekat ke surga? Apakah hubungan ini akan menambah kasih saya kepada Tuhan? Apakah hubungan ini akan memperluas kegunaan hidup saya? Kita tidak dapat berbahagia bersama, sebab jika saya terus mencari pengenalan yang lebih sempurna akan kehendak Allah, saya akan semakin tidak serupa dengan dunia. Jika engkau tidak melihat keindahan dalam Kristus dan tidak tertarik kepada kebenaran, engkau akan mengasihi dunia yang tidak dapat saya kasihi, sementara saya akan mengasihi perkara-perkara Allah yang tidak dapat engkau kasihi. Prinsip keluarga kedua, kerjakan karakter kita. Allah menciptakan kita semua berbeda. Tujuannya bukan agar kita sama, tetapi agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Seringkali kita mendengar orang bicara seperti, oh saya nggak tahan dengan si Anu ini, jadi saya akan berhenti datang ke gereja ini, saya akan beribadah dari rumah saja, atau saya akan pindah ke gereja lain. Apa itu pilihan yang benar? Ini bukan ini bukan tentang mengubah lingkungan supaya kita bahagia, ya. Ini tentang mengubah diri kita sendiri. The world says follow your heart, and then mereka sekarang bilang juga you do you, do what makes you happy. That's what the world says. Dunia berkata fokuslah pada dirimu sendiri, ikut kata hatimu, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Nah itu bukan bahasa Alkitab, itu bahasa the enemy ya, setan ya. Efesus 4 ayat 31-32 bilang, hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi adalah beberapa ide untuk action steps tentang keluarga ini. Salah satu ide, jadwalkan
waktu khusus setiap minggu untuk menelepon, untuk berdoa, meluangkan waktu dengan suami atau istri, go on dates basically. Istri saya dan kita suka berjalan kaki, just meliling kita punya farm, ladang begitu, blok atau di ruang kompleks jalan setiap minggu, setiap berapa kali seminggu, itu membantu untuk kualitas keluarga ya. Awasi dan batasi apa yang saudara dan anak-anak tonton di HP, di TV, di internet. Salah satu kebiasaan kita matikan internet di rumah sesudah jam 9 malam, mati internet. HP masuk di box di kamar orang tua sampai pagi. Dan kita meluangkan waktu untuk menjelaskan, mendiskusi bahaya dari masing-masing, ada hal-hal yang kita nonton sama-sama. Berdoa sama-sama, renungan pagi, renungan malam, dan pergi gereja sama-sama, aktif dalam pelayanan sama-sama. Jadi itu contoh anjuran-anjuran saja ya. Jadi sekarang saudara-saudara harus pilih 1 atau 2 langkah action step yang saudara akan lakukan untuk meningkatkan nilai dari jari roda kehidupan di bidang keluarga ini ya. Oke, bidang yang kedua, kategori kedua, keuangan. Finance. Keuangan. Some people, ada istilah bahasa Inggris ini, some people spend money they don't have to impress people they don't like. Banyak orang menghabiskan uang yang sebenarnya mereka tidak miliki untuk mengesankan orang-orang yang sebenarnya mereka nggak suka. Sulit untuk bertumbuh dan maju di jari roda kehidupan kalau saudara terus-menerus khawatir tentang memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau orang tua saudara nggak pintar mengatur keuangan, maaf, tapi jangan tidur pola hidup mereka. Jangan terima advice tentang keuangan dari orang yang parah dengan keuangan. Dalam hal keuangan, sikap dan pola pikir yang benar itu penting. Mari kita tinjau apa yang Alkitab bicara tentang keuangan. Hagai 2 ayat 8. Perak adalah kepunyaanku, emas adalah kepunyaanku. Mazmur 50:10. Sebab setiap binatang di hutan adalah kepunyaanku dan ternak di atas 1000 gunung. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta ada yang diam di dalamnya. Jadi ini menjadi reminder ya. Apapun yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Jadi kita ini pengelola, steward, bukan pemilik, bukan owner ya. 1 Korintus 4, ayat 1 dan 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan, yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Servants of God must prove faithful. Lukas 16 ayat 10-12, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita selalu bicara dengan anak-anak saya, kamu minta sepatu baru atau sepeda baru, tapi sepatu yang sekarang kamu nggak rawat, dibiarkan berlumpuh, basah, bau. Kamu harus tunjukkan dulu kepada saya, orang tua, bahwa kamu bisa merawat apa yang kamu punya ini. Kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab dalam tugas kecil, bagaimana kamu bisa dipercayakan dengan tugas yang lebih besar? Jadi kita ini pengelola uang Tuhan. Perlu sekali untuk buat anggaran, buat budgeting, dan berhati-hati dengan keuangan. Saudara harus tahu berapa pemasukan dan ada alokasi segala macam. Kalau uang nggak pernah diatur, pergi kemana, uang itu akan hilang. Akan terpakai hal-hal yang tidak direncanakan. Salah satu ayat yang kita suka baca ini, Ulangan 14:23. Salah satu tujuan persepuluhan adalah mengajar umat untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Maleakhi 3:10-12. Ujilah aku, Tuhan berkata, ujilah aku dan lihatlah apakah ia tidak mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ini satu-satunya kali dalam seluruh Alkitab bahwa Allah mengundang manusia untuk mengujinya. Saudara-saudara tidak akan pernah bisa memberi melebihi Tuhan. Dengan perpuluhan, saudara menunjukkan bahwa saudara menaati Tuhan dan mempercayai pemeliharaannya.
Ayub 36 ayat 10 dan 12 mengingatkan bahwa ketaatan membawa kemakmuran dan ketentraman. Ayat tentang keuangan juga, kita harus belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 dan 13 berkata bahwa Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang seolah-olah tidak mempunyai apa-apa, namun memiliki segala sesuatu. 2 Korintus 6 ayat 10. Ini salah satu penemuan yang menarik. Ada study dalam Journal of Personality and Social Psychology. Study ini menunjukkan bahwa pasangan dengan rekening bank yang bersama lebih sering menggunakan kata-kata seperti kita, kami, milik kita, dan lebih jarang menggunakan kata saya. Mereka juga memakai lebih banyak kata yang mempererat hubungan. Kata-kata seperti sepakat, terhubung, kata-kata baik hati, kata-kata mendengar, dan damai. Jadi pilihan kata akan menjadi lebih baik, interaksi akan lebih positif, dan hubungan akan lebih stabil hanya karena rekening bank itu satu. Itu penemuan yang menarik. Dan berikutnya tentang field, pekerjaan. Tentang field. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 2 Tesalonika 3 ayat 7-8, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus meneladani kami, karena kami tidak bermalas-malasan di antara kamu. Dan tidak pernah kami minta makan roti pemberian orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berjerih payah dan bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sewaktu saya kuliah di Amerika, saya tidak punya mobil saat itu, jadi saya kemana-mana di sepeda. Biarpun musim dingin salju dan es, suhu bisa minus 10, minus 30 derajat Celcius, kalah kulkas. Tapi memang harus kerja. Jadi biarpun es bersalju harus bahagia dengan sepeda. Jadi pertanyaan pentingnya ini, dalam hal ini, untuk siapa kita bekerja? Apa kita bekerja untuk atasan, untuk istri, untuk keluarga, atau untuk diri kita sendiri? Jadi untuk siapa kita bekerja? Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pakai ayat ini di signature email kita yang keluar. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa contoh-contoh action steps untuk dalam kategori fields ini? Kita harus menjadi efektif dan produktif dalam pekerjaan kita. Menikmati apa yang kita lakukan dalam mencari nafkah, ya, bersukacitalah, rejoice, right? Jangan terlibat dengan drama atau gosip, hal-hal yang buruk di tempat kerja. Bekerja dengan rukun dengan rekan kerja. Salah satu kutipan yang kita suka dari Martin Luther King Jr., dia bilang, jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, ia harus menyapu jalan sebagaimana Michelangelo melukis, Beethoven mengubah musik, Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik, sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang betul-betul hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam semua yang kita lakukan, dalam hubungan kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kepada orang lain, kesehatan tubuh, rekreasi, kita harus bekerja dengan giat.
Amsal 14 ayat 23, dalam segala jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi, sekarang apa yang akan saudara ambil? Satu atau dua hal yang akan saudara ambil supaya menaiki itu nomor dalam roda itu. Kalau saudara bertumbuh 1% saja atau 10% dari tahun lalu, dari tahun ini, itu sudah lumayan bagus kan? Berikutnya fitness, kesehatan fisik. Banyak orang tahun baru lah, kita ada New Year's resolution ya, resolusi tahun baru. Seringkali dimulai dengan sangat baik ya, tapi umumnya ke dalam 1-2 minggu, 3 minggu so lupa lagi. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa tertawa selama 2 menit sama sehatnya dengan jogging, lari selama 20 menit. Jadi salah satu resolusi tahun baru saya duduk di taman dan menertawakan orang-orang berjogging dan lari selama 2 menit. Nah, itu lucu ya. Nah, sekarang saya mau serius. Mari kita melakukan body count ya. Kita akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Orang kelima akan meninggal karena masalah jantung. Akibat gaya hidup. 1, 2, 3, 4, 5, sakit jantung. Nah, 1 dari 6 kanker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanker. Nah, ini serius. Terjemahannya ini sederhana ya. Dalam banyak kasus, pilihan kita yang menyebabkan kesehatan kita. Jadi banyak orang blame. Dia bilang, ini cuma genetik ini. Oh enggak, genetika itu seperti perpustakaan. Buku mana yang saudara pilih untuk dibuka, itu yang terserah saudara. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Peneliti dari Harvard School Public Health, dia menganalisis data lebih dari 37.000 perawat dalam Nurses Health Study, diikuti selama 34 tahun, luar biasa. 73.000 perawat perempuan dan 38.000 perawat laki-laki. Ini namanya Health Professionals Follow-up Study. Dan ada 4 kebiasaan sehat yang memberikan perlindungan yang betul-betul signifikan terhadap penyakit-penyakit. Dan orang yang membuat 4 kebiasaan sehat ini, rata-rata dia hidup 10 tahun bebas penyakit lebih lama dari orang lain. 10 tahun bebas penyakit. Dari cardiovascular, jantung, atau stroke, kanker, diabetes, segala macam. Nah, 4 kebiasaan sehat itu, 1, makan makanan sehat setiap hari. Jadi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, lemak-lemak yang sehat, avokat, walnuts, flaxseed, menghindari makanan kurang sehat, minuman-minuman manis, lemak trans, dan kelebihan garam. Hal yang kedua, lebih aktif bergerak. Salah satu pasien Berarti kelar jam 2 ini. Salah satu pasien saya berusia 84 tahun. 84 tahun, dia bersepeda dan mendaki 20-30 miles setiap minggu. Nggak tahu berapa kilo itu. 20-30 miles setiap minggu. Dia jauh lebih bugar, lebih fit dari banyak orang umur 50-an tahun. Nah, penemu ini dari penelitian ini, dia dari 78.000, 34.000, mereka temukan bahwa orang-orang yang hidup sehat, dia minimal 30 menit per hari aktivitas yang berat. Berjalan cepat, bukan cuma berjalan, dia berjalan cepat, betul. Jadi sampai mereka itu berkeringat dan
bagaimana mau tahu itu mereka jadi berbicaranya pendek. Jadi kalau masih berjalan, kalau masih bisa ngomong banyak, itu berarti nggak cukup. Harus betul-betul cepat sampai suara napas ya, sampai cuma pendek-pendek. Nah itu tanda berarti jantung bekerja keras, itu bagus. Ya. Hal ketiga, menjaga berat badan sehat. Hal keempat, tidak pernah merokok. Karena tidak ada jumlah rokok yang sehat. Ya. Christ Object Lessons, Nyonya White bilang, dengan membiarkan diri membentuk kebiasaan yang salah, begadang, memuaskan selera makan dengan mengorbankan kesehatan, kita meletakkan dasar kelemahan. Dengan mengabaikan latihan fisik, dengan bekerja berlebihan baik pikiran maupun tubuh, kita membuat sistem saraf tidak seimbang. Mereka yang dengan demikian memperpendek hidup mereka dan membuat diri mereka tidak layak untuk melayani karena mengabaikan hukum alam, bersalah merampok Allah. Dan mereka juga merampok sesama manusia. Kesempatan untuk memberkati orang lain, pekerjaan yang justru menjadi tujuan Allah mengutus mereka ke dunia, dipersingkat oleh pilihan hidup mereka sendiri. Tuhan menganggap kita bersalah ketika melalui kebiasaan yang merugikan kita, merampas dunia dari kebaikan. Betul-betul kuat itu ya. Jadi pikir action step-nya apa? Apa hal-hal yang saudara bisa mulai lakukan besok? Mungkin satu push up ya, satu push up a day, tiap hari, satu push up. Atau satu burpee, mungkin saudara tahu burpee. Ya, mungkin satu plank, 5 detik plank ya. Mungkin naik tangga di tempat kerja. Mungkin jump rope ya, lompat tali 1 menit sehari, cuma itu. 1 menit, lompat sehari, itu 1% improvement ya dari tahun lalu. Lebih banyak sayur, lebih banyak buah. Ini yang kita sendiri tidur 15 menit dari awal. Ya, itu kita. Nah, salah satu cara sekarang mungkin kirim teks ya, kirim SMS ke teman dekat atau suami istri, bilang saya akan buat 1 push up a day atau 1 minute jump rope every day this week, and help me keep me accountable. Ya, bantu kita untuk bertanggung jawab. Faith yang terakhir ini, faith, bagaimana kita mengukur iman kita? Apa kita ini memiliki damai dan sejahtera? Apa kita membaca Alkitab setiap hari? Apa kita berbicara dengan orang lain tentang iman dan tujuan kehidupan kita? Apa saudara datang ke gereja rutin secara teratur? Dan pagi ini saya akan menekankan ada 3 hal yang Yesus lakukan selama Yesus hidup di dunia ini. Hal pertama, Yesus berdoa. Dalam berdoa, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Hari mulai malam dan ia sendirian di situ. Carilah waktu yang tenang untuk berdoa, membaca renungan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya dan melalui suaranya di hati kita. Oke, jam 3. Mungkin saudara-saudara pernah dengar penama pendeta Pavel Goya. Ya, dia itu pendeta torang di gereja torang selama 8 tahun. Dia pernah bilang kalau saudara tiba-tiba terbangun jam 2 pagi, jam 4 pagi, tanpa alasan yang jelas, nggak tahu kenapa ya jam 2 pagi. Itu seringkali Tuhan yang kasih bangun. Nah, gunakan waktu itu untuk berdoa dan juga bisa membaca Alkitab dan renungan. Jadi waktu dia sampaikan message itu, dia bilang, betul-betul ini. Jadi tiap kali kita terbangun jam 2, jam 4, oke. Harus berdoa ini. Karena Tuhan kata senggong, ayo. Berbicara dulu torang. Dalam keluarga kami pada malam hari, tiap malam hari kita duduk bersama dan membentuk lingkaran dan membaca renungan dan Alkitab. Dan anak ini kesempatan yang
bagus sekali buat orang tua sebagai kita karena anak-anak selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan ada kesempatan kami bisa jelaskan dan review supaya mereka itu mengerti baik. Ini kutipan dari Nyonya White, A Call to Stand Apart. Kegelapan si jahat menyelimuti mereka yang mengabaikan doa. Kegelapan si jahat menyelimuti mereka yang mengabaikan doa. Jadi hal pertama yang Yesus yang buat itu berdoa ya. Hal kedua yang Yesus berbuat itu fellowship, bersekutu. Jadi salah satu yang kita mau anjurkan saudara-saudara itu bekerja dan bermainlah bersama-sama. Ya, mungkin bisa buat atau bergabung dengan aktivitas-aktivitas di luar ibadah gereja. Bisa main badminton, main basketball, main pingpong kumpul-kumpul, retreat, membantu sama-sama lain. Kehidupan bersama Yesus itu dirancang untuk dijalani dan dinikmati bersama orang lain. Dalam perjanjian baru ada lebih dari 50 ayat dengan kata saling. Bahasa Inggrisnya one another. Ada lebih 50 ayat. Saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan semua perintah ini membutuhkan relasi atau hubungan dengan sesama orang lain. Dalam buku Steps to Christ, Nyonya White bilang, ia yang hanya berdoa saja akan segera berhenti berdoa. Atau doanya menjadi rutinitas yang formal. Bila orang menarik diri dari kehidupan sosial dan berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Yesus yang telah bekerja sungguh-sungguh bagi mereka, doa mereka menjadi pribadi dan egois. Dan juga mungkin kita bertanya ya, tapi bagaimana dengan orang yang gak menyenangkan, orang-orang yang mungkin kasar ya, orang-orang yang sulit di pekerja atau tetangga segala macam. White tuliskan, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki berbagai karakter. Dan kita perlu tahu bagaimana menghadapi berbagai macam pikiran manusia. Kita harus meminta Kristus untuk memberi kita kata-kata yang membawa berkat. Dan saat kita berusaha menolong orang lain, kita sendiri akan diberkati. Amin. Dan hal pertama berdoa, hal kedua fellowship, bersekutu. Hal ketiga, apa yang masih hal kedua sekarang. Dalam persekutuan, ini penelitian yang bagus sekali. Ada penelitian dari Duke University, Dr. Harold Koenig. Dia meninjau 1.200 studi dan menemukan bahwa pasien-pasien yang rutin beribadah, rutin berdoa, dan teratur mempelajari Alkitab memiliki tekanan darah lebih rendah dan kesehatan mental lebih baik. Lalu juga ditemukan pasien yang tidak pernah ke gereja dirawat di rumah sakit 3 kali lebih lama dibandingkan mereka yang rutin hadir. Penemuan ketiga, pasien jantung, heart patients, 14 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali. Pasien jantung 14 kali lebih beresiko meninggal setelah operasi jika mereka tidak aktif secara religius. Kalau tidak aktif di gereja. Dan yang hal keempat, ditemukan bahwa orang-orang lansia yang jarang atau tidak pernah ke gereja memiliki resiko stroke 2 kali lipat. Hal ketiga, berdoa, Yesus bersekutu, fellowship. Hal ketiga, gunakan talenta untuk saling menolong. Yesus menyembuhkan, menguatkan orang lain, mengunjungi banyak orang, merayakan bersama mereka, dan memberi nasihat. Jadi kita perlu untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita untuk saling menolong. Nyonya White bilang dalam Kisah Para Rasul 2006, kita semua terjalin dalam jaring besar kemanusiaan. Dan apapun kita lakukan untuk menolong dan mengangkat orang lain akan kembali menjadi berkat bagi kita sendiri. Ini adalah prinsip universal. Ketika seseorang menolak menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan, kuasa itu akan melemah dan akhirnya lenyap. Tuhan telah mempercayakan talenta kepada setiap orang. Talenta itu harus digunakan untuk saling menolong. Jika saudara tahu saudara bisa membantu, tanya kepada penatua, mungkin ketua-ketua, tanya ke diaken, tanya pendeta, apa yang kita bisa bantu? Mungkin saudara-saudara pernah dengar
uh, principle 80-20, priority principle. Seringkali gereja-gereja atau organisasi-organisasi 20% jemaat melakukan 80% pekerjaan. Nah, kalau itu terus-terus begitu, roda gereja nggak akan berputar dengan baik. Jadi harus lebih banyak lagi dari 20%. Jadi sekarang tulis apa yang akan lakukan. Apa yang akan Anda lakukan, action step untuk meningkatkan skor dalam jari-jari roda kehidupan ini. Jadi dalam kesimpulan ini, keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan, iman. Jadi apa yang saudara sudah melihat, bagian mana yang perlu diperbaiki? Saya sering berkata kepada pasien saya, kalau saudara menunggu ganti oli, sesudah itu engine atau mesin itu so berasap, stresnya akan lebih besar dan biayanya akan jauh lebih mahal. Ya, tubuh kita ini mengirimkan sinyal. Jadi seperti itu lampu di dashboard ya. Tapi seringkali orang dia taruh plug ban, dia tutup, dia nggak mau tahu ya, dan terus melaju ya ribuan kilometer terus. Nah, rasa sakit ditutup dengan obat dan gaya hidup tidak berubah, akhirnya lebih rusak, tubuh lebih rusak dan segala macam. Jadi semua karena kita menolak pemeriksaan penyetelan, ini jadi lebih parah. Jadi penting sekali untuk memeriksa dan review your life. Nah, saudara-saudara, ini bukan saja sekedar daftar resolusi tahun baru. Ini adalah rencana hidup saudara. Jadi harus di-reset supaya 2026 tahun depan nggak sama lagi. Oh, ini nggak sama tahun ini atau 5 tahun lalu sama lagi, berulang-ulang. Jadi saat saudara pulang hari ini, sore ini, mungkin perlu meluangkan waktu untuk duduk dan review, bicara dengan istri atau suami, atau dengan keluarga, apa langkah-langkah kecil yang bisa kita koreksi, mengarahkan lagi, supaya kita seperti ayat Alkitab tadi, kita menghitung biaya membangun menara ini, kehidupan ini, supaya 2026 menjadi lebih hebat, dan saudara bisa memulai tahun baru dengan cara yang benar. Amin.